Assalamualaikum Baraya, ketemu lagi di Guru Gembul Channel. Ini adalah episode ke-11, lanjutan dari episode ke-10. Kalau misalkan Baraya pengen tahu apa yang sedang kita bahas sekarang, sebaiknya Baraya nonton dulu episode ke-10. Kalau punya kesabaran, kalau punya kuota, dan kalau punya waktu yang cukup ya. Tapi harus. Kita lanjut episode ke-11 dalam sebuah tema yang sangat sensitif. Kenapa orang-orang Islam menjadi sangat intoleran di Indonesia? Masalah apakah benar sensitif atau tidaknya, toleran atau tidaknya, itu sudah dibahas di episode 10, makanya nonton dulu. Tetapi kalau misalkan benar klaim itu benar bahwa orang-orang Islam sekarang intoleran, yuk kita bahas. Kenapa orang-orang Islam menjadi sangat intoleran di Indonesia? Tentang alasan yang pertama itu adalah karena orang-orang Islam sekarang mengalami rasa takut yang luar biasa terhadap bangsa lain, terhadap peradaban lain, terhadap masyarakat yang lain. Dan sebuah bangsa, makhluk hidup atau apapun yang merasa takut itu biasanya menjadi sangat agresif. Begitu. Nah, kenapa, dari mana orang-orang Islam itu mengalami rasa takut? Orang-orang Islam itu sejak kecil dididik dan mendidik dirinya untuk menjadi sangat mencintai pada agamanya. Saya pikir di antara semua penganut agama lain, orang-orang Islam adalah orang-orang yang sangat mencintai agamanya. Kalau misalkan ya tidak mendiskreditkan agama lain, tapi yang saya lihat sih seperti itu. Nah, di satu sisi orang-orang Islam sangat mencintai agamanya, tetapi di sisi lain mereka melihat bahwa kenyataannya hari ini orang-orang Islam itu sedang terpenjara dalam gua di Gunung Tinggi Sunyi, tempat hukuman para dewa. Jadi sedang terpuruk, peradabannya di bawah, tergantung pada peradaban yang lain. Bahkan baju yang saya pakai pun ya made in Indonesia mungkin, tetapi mesin-mesin ininya bukan buatan Indonesia. Bisa dikatakan bahwa orang-orang Islam tanpa bangsa yang lain, tanpa penganut agama yang lain, itu bahkan tidak bisa membuat cireng sekalipun gitu. Karena cireng itu kan dibikinnya pakai minyak sawit. Nah, minyak sawit itu si sawit dan berubah jadi minyak itu kan pakai mesin yang orang-orang Islam katanya belum bisa bikin. Belum pakai mobil nganterinnya dari kebun ke pabrik, itu juga mobilnya orang Islam nggak ada yang bisa bikin, katanya sih begitu. Nah, karena fenomena-fenomena seperti itu, tambah lagi lah fenomenanya ya, biar makin jelas. Negara apa yang paling korup? Negara apa yang paling kotor? Negara apa yang paling jelek? Negara apa yang penegakan hukumnya paling payah? Negara mana yang polisinya paling gampang disogok? Itu pasti negara Islam. Tapi kalau misalkan negara mana yang paling bersih, negara mana yang paling tidak korup, negara mana yang penegakan hukumnya paling bagus, pasti bukan negara Muslim. Bahkan di Indonesia pun, wilayah yang paling bersih di mana? Bali, yang mayoritasnya bukan Muslim. Di Indonesia pun yang mayoritasnya Muslim, kalau Olimpiade Fisika, Matematika, yang non-Muslim lagi yang menangnya gitu. Nah, jadi orang-orang Islam itu sekarang di satu sisi mereka sangat mencintai agamanya, tetapi di sisi lain mereka sadar bahwa orang-orang Islam sekarang peradabannya sedang anjlok, sedang turun, sedang tidak bisa diandalkan, bahkan tergantung pada peradaban yang lain. Maka orang-orang Islam itu biasanya cara yang paling mudah, dan sayangnya ya saya mohon maaf, banyak ustadz-ustadz juga yang akhirnya menyarankan jawaban yang paling simpel. Kenapa orang-orang Islam sekarang peradabannya bangkrut, jelek? Oh, itu karena konspirasi Yahudi. Oh, itu karena Illuminati. Oh, itu karena Amerika Serikat laknatullah alaih itu melakukan kekerasan pada umat Muslim. Nah, jadi orang-orang Islam itu ketika mereka menghadapi sebuah kenyataan bahwa peradaban mereka sekarang sangat bergantung pada peradaban yang lain, mereka pengen bangkit tapi tidak bisa, maka mereka cari jawaban yang simpel dan pintas, yaitu menyalahkan pihak yang lain. Oh, itu fitnah dari bangsa ini dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka orang-orang Islam sekarang menjadi penuh rasa takut, penuh kecurigaan pada bangsa lain. PBB datang ngasih bantuan ke Indonesia kalau ada bencana alam, ada langsung ustadz-ustadz yang ngomong, wah itu bawa misi itu ke sini. Oh, liberalisasi di Indonesia. Ada klub oh itu Yahudi. Oh, dan karena rasa takut inilah yang menyebabkan ketika misalkan ketika orang Kristen bikin gereja di satu tempat, oh itu ribut. Karena dikiranya akan melakukan misi kristenisasi. Kalau misalkan ada
pembicara di TV, wah itu sekularisasi, membawa sekularisme dan sebagainya. Sangat tidak bisa dipungkiri, dan teman-teman saya yang Kristen, yang Katolik, saya mohon maaf karena oknum-oknum Baraya juga kan sering melakukan itu kan, melakukan kristenisasi terhadap orang-orang Islam, itu juga benar. Tetapi reaksi orang Islam yang nampak berlebihan itu muncul dari rasa takut yang sangat luar biasa. Jadi saya sarankan kepada orang-orang Islam di seluruh dunia, saya juga Muslim, kalau misalkan pengen lepas dari keterpurukan ini, maka bangunlah peradaban yang bagus, bangunlah sistem ekonomi yang bagus, bangunlah sistem media yang bagus, kuasai itu ekonomi, kuasai itu media massa, kuasai itu pendidikan. Nah, dengan cara seperti itu. Tapi kan itu memang susah, ya susah, tapi butuh proses. Tapi jangan sampai langsung menyalahkan pihak lain, konspirasi Yahudi apa, orang Cina aja sekarang bisa ngelawan kan sama si Yahudi itu, masa orang Islam yang jumlahnya lebih banyak tidak. Asal bersatu. Nah, ini adalah alasan pertama kenapa orang-orang Islam menjadi sangat intoleran, karena mereka itu punya rasa takut yang sangat tinggi, berlebihan pada bangsa yang lain karena kesadaran itu. Oke? Yang kedua, kenapa orang-orang Islam menjadi intoleran di Indonesia? Yang saya lihat ini adalah karena arogansi mayoritas, kesombongan mayoritas. Jadi di sebuah masyarakat, kalau misalkan di dalam masyarakat itu ada yang mayoritas dan ada yang minoritas, biasanya si mayoritas itu cenderung arogan, cenderung menganggap si mayoritasnya itu lebih kuat. Tidak semua mayoritas, tapi beberapa anggota di antara mayoritas. Jadi kalau dan ini sama sekali tidak khas dimiliki oleh orang-orang Islam, tapi ini khas dimiliki oleh orang-orang mayoritas. Kalau misalkan Baraya main ke Korea Selatan, nah itu kan cewek-cewek senang sama drama Korea gitu ya. Datanglah ke sana, itu orang-orang Korea julidnya minta ampun sama orang-orang non Korea. Kalian datang ke sana, Baraya datang ke sana dalam kondisi matanya bolotot, kulitnya lebih gelap daripada mereka. Nanya alamat, coba itu pasti boro-boro dijawab gitu, karena mereka itu merasa dirinya sebagai pemilik tanah di sana, jadi orang di luar sana itu dianggapnya enakan orang Indonesia. Tapi arogansi mayoritas itu bukan hanya milik orang-orang Islam seperti yang saya bilang, itu milik semua orang-orang yang mayoritas. Kalau misalkan Baraya datang ke Papua, itu bikin masjid itu susah. Baraya datang ke Nusa Tenggara Timur, itu ngadain pengajian bisa digerebek. Itu teman saya sendiri ngadain pengajian bidan gitu. Bidan di Bandung dulunya, terus dipindahkan ke sama pemerintah, dipindahkan ke Nusa Tenggara Timur untuk melakukan ya biasa gitu. Nah, dia ngumpulin orang-orang yang Islam, kemudian pengajian di sana digerebek gitu. Jadi mayoritas kesombongan mayoritas itu terjadi dimanapun, bahkan orang Amerika Serikat pun, apalagi orang Arab, terlebih orang India. Baraya datang ke orang India, udah itu mah, jangan-jangan bisa sampai ditanya kasta lu dari mana, bisa seperti itu. Nah, itu alasan kedua kenapa orang-orang Islam di Indonesia intoleran. Masalah ketiga yang menyebabkan orang-orang Islam menjadi intoleran itu adalah karena orang-orang Islam sekarang sedang berkembang di Indonesia. Bukan pada kuantitasnya, tetapi pada kualitasnya. Kalaupun kita bisa melihat bahwa partai-partai politik Islam semakin lama semakin turun, tetapi partai-partai yang tidak Islam pun sekarang banyak menjadikan Islam sebagai agenda-agenda politiknya. Perempuan lebih banyak yang berhijab sekarang kan. Dulu waktu saya SMA yang berhijab di kelas itu paling cuma 6 orang gitu di antara 20 perempuan. Sekarang yang kebalik, sekarang yang tidak berjilbabnya malah lebih sedikit. Nah, tuh tadi soal istilah hijab sama jilbab aja, dulu pas zaman SMA istilahnya jilbab, sekarang diarabin jadi hijab gitu. Padahal kan nggak apa-apa. Silaturahmi dulu, sekarang jadi silaturahim. Buka puasa jadi iftar, aduh ya gitulah. Anak antum afwan jidan yang gitulah. Nah, Islam sekarang sedang berkembang di Indonesia, sehingga karena perkembangan itu menyebabkan orang-orang Islam itu kecintaannya terhadap agama menjadi semakin besar, tetapi ilmu terhadap agamanya itu gak ngikut gitu. Jadi ketinggalan si ilmunya itu. Dan biasa di mana-mana juga seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat misalkan fenomena orang-orang Islam sekarang di Indonesia tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal pada orang Kristen. Nah, misalkan kan gitu, itu kan jadi polemik. Dari mana itu muncul? Dari grup WhatsApp, dari grup Line, dari Instagram, katanya dilarang keras. Tidak ada dalilnya.
Sama sekali tidak ada dalil. Satu-satunya dalil yang menyatakan bahwa orang-orang Islam dilarang mengucapkan selamat hari Natal itu hanya dari Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah. Hanya dari situ saja. Tidak ada dalil Quran, tidak ada dalil hadis. Makanya orang-orang Arab, bahkan muftinya orang Arab, kan Arab itu dianggap sebagai negara Islam paling ultra konservatif gitu ya. Tapi mufti-mufti Arab mengucapkan selamat hari Natal kepada gereja dan tidak melarang umatnya untuk melakukan itu. Di Mesir, ulama-ulama kalau Idul Fitri, orang Kristen, orang gereja datang ke Muslim, orang Muslim juga kalau Natalan datang ke gereja mengucapkan selamat, itu juga sudah biasa di negara-negara itu. Tetapi di Indonesia, karena di Indonesia itu berkembang, Islamnya baru berkembang banget, kesadaran akan Islamnya baru berkembang, maka kecintaan itu mengungguli ilmunya. Jadi ilmunya masih cetek gitu. Nah, makanya tanpa dalil pun banyak orang-orang Islam yang akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan yang intoleran gitu. Dan itu adalah, ya semoga saja ini memang sesuai teori saya, ini gara-gara lagi berkembang saja. Kalau misalkan nanti sudah berkembang dan diikuti dengan ilmu pengetahuan agama yang memadai, semoga menjadi tidak lagi gulu itu berlebihan. Kan itu dilarang keras sama Nabi Muhammad. Yang menghancurkan agama itu kan adalah sifat berlebih-lebihan. Begitu. Tetapi yang pasti ini adalah salah satu alasan kenapa orang-orang Islam menjadi intoleran. Baraya cukup segitu saja, hanya 3. Sebenarnya ada banyak alasan, tetapi saya pengen bikin video yang pendek itu susah ya. Jadi semoga video ini pendek. Terima kasih karena sudah menonton, dan mohon maaf 1 bulan ini kemarin vakum karena kan bulan puasa ya. Kalau bulan puasa itu kan waktunya untuk beribadah yang panjang gitu. Tidur siang panjang maksudnya. Terima kasih Baraya. Ketemu lagi di Guru Gembul di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.